Kader. Kader seni seçti. Allah seni vazifelendirdi. Mehmet, dersine gelmedin. Ders istemiyor canım. Olmaz. Ders olmadan olmaz Mehmet. Sen Alaaddin abime ver dersi. Neden? O sultan olacak nasıl? Ders ona lazımdır. Bana değil. Mehmet, Bırak. Ders yapmayacağım. yapacaksın. Alaaddin abimle yap. Bırak. Mehmet. Abin Alaaddin öldü. Sultan sen olacaksın. Letuftahennel Konstantiniyyetu. Felen niyamel emiru emiruha. Ve len niyamel ceyşu. Zalikel ceyş. Tekrarla. Letuftahennel Konstantiniyyetu. Letuftannel Konstantiniyyetu. Felem yanel emiru emiruha. Feleniyamel emiru emiruha. Ve len niyamel ceyşu. Veleniyamel ceyşu. Zalikel ceyş. Zalikel ceyş. Beraber. Letuftahennel Konstantiniyyetu. Ve len niyamel emiru emiruha. Ve len niyamel ceyşu. Zalikel ceyş. Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden biriliyiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Pedang penakluk khilafah Utsmani itu sudah dihunus. Kepala Otoritas Agama atau Presiden Diyanet Turki Ali Erbas yang ditunjuk menjadi khotib membacakan khutbah Jum'ah di Hagia Sophia sembari membawa pedang di tangannya. Pada pelaksanaan sholat Jum'ah perdana di Hagia Sophia, kota Istanbul, Turki pada Jumat 24 Juli 2020. Setelah terakhir kali dilakukan pada 86 tahun lalu gara-gara bangunan bersejarah tersebut diubah menjadi museum oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ada pemandangan menarik yang luput perhatian dari masyarakat. Itu setelah Kepala Otoritas Agama atau Presiden Diyanet Turki Ali Erbas yang ditunjuk menjadi khotib membacakan khutbah Jum'ah di Hagia Sophia sembari membawa pedang di tangannya. Daily Sabah melaporkan, pedang yang dipegang selama khutbah Jum'ah memiliki filosofi sebagai simbol penaklukan. Setelah memimpin sholat Jum'ah di Masjid Hagia Sophia, Ali Erbas mengatakan kepada wartawan, khutbah telah disampaikan dengan pedang tanpa gangguan selama 481 tahun. Jika Allah mengizinkan, kami akan melanjutkan tradisi ini mulai sekarang, kata Ali Erbas. Ini adalah tradisi di masjid-masjid yang merupakan simbol penaklukan, jelas Erbas yang mengepalai Direktorat Urusan Agama Turki atau Diyanet menambahkan bahwa Masjid Hagia Sophia adalah salah satu simbol penaklukan tersebut. Sultan Mehmed II atau populer disebut sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul pada 1453 yang dulunya dikuasai oleh Kerajaan Romawi Timur. Ketika masih dikuasai Romawi, Hagia Sophia berfungsi sebagai gereja selama 916 tahun hingga penaklukan Sultan Al-Fatih.
Kemudian bangunan tersebut menjadi masjid dari tahun 1453 hingga 1934 atau hampir 500 tahun sebelum diubah oleh Mustafa Kemal menjadi museum selama 86 tahun. Saya berharap banyak orang berdoa di masjid ini, belajar agama mereka di sini. Kami akan mencoba mengembalikan Madrasah Hagia Sophia agar berfungsi seperti yang terjadi selama tahun-tahun yang luar biasa dengan pelajaran Al-Quran di sudut masjid, kata Irbas. Dia melanjutkan, masjid juga berfungsi sebagai sekolah. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW, kita mampu membesarkan sahabatnya di masjid. Kita berusaha membesarkan anak-anak dan remaja kita di masjid, kata Irbas menambahkan.